Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Fatihah, mahasiswi Pasca Sarjana UIN Maliki Malang. Podcast kali ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI. Tema yang diambil adalah tantangan guru PAI dalam mewujudkan pendidikan 4.0. Oke, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya yaitu Bincang PAI. Di sini ketika kita berbicara dunia era revolusi yang menandakan bahwa teknologi itu telah menjadi prioritas dalam kehidupan manusia. Tentunya hal tersebut berpengaruh dalam segala aspek kehidupan termasuk pendidikan, di mana dalam dunia pendidikan dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi sebagai fasilitator yang canggih untuk memperlancar proses pembelajaran. Karenanya, tugas seorang guru yang berada di era revolusi ini dituntut untuk kreatif, inovatif dalam menguasai teknologi agar tidak tertinggal oleh zaman. Dalam dunia pembelajaran, diharapkan melalui era revolusi ini memberikan kesempatan kepada peserta didik melalui pengembangan 4C. Kolaboratif, kreatif, critical thinking, dan communication. Keberhasilan pembelajaran tidak diukur dari sejauh mana siswa telah menguasai materi pembelajaran, akan tetapi diukur dari sejauh mana siswa dapat mengubah tingkah laku yang sesuai dengan tujuan. Karenanya, segala problematika yang menjadi tantangan bagi guru PAI berdasar pada teknologi, kemerosotan akhlak, dan lain sebagainya dituntut untuk seorang guru dapat menyeimbangkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bincang Guru PAI. Di sini saya Lailatul Fatihah mendapatkan tugas untuk memberikan podcast tentang tema yang bertemakan tantangan guru PAI dalam mewujudkan pendidikan di era revolusi 4.0. Di sini saya ditemani oleh ibu guru cantik yaitu Ibu Ahsan Amala dari SMKN 5 Malang. Ya. Halo Ibu Ahsan, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Fatih. Apa kabar di Madura? Musim apa nih sekarang? Kalau di Madura musim hujan. Musim hujan Ibu. Sama gitu ya di Malang juga. Ya, musim hujan sama musim mangga di Malang. Iya. Baik Ibu, mungkin langsung saja ya, langsung ke pembahasan. Iya. Kita akan berbicara tentang tantangan guru PAI untuk mewujudkan pendidikan di era revolusi 4.0. Seperti yang kita ketahui kan Ibu, perkembangan zaman menuntut semua aspek baik pendidikan juga harus sesuai dengan perkembangan zaman sendiri. Nah, dan juga di era revolusi 4.0 itu kan banyak dijumpai berbagai aplikasi yang bisa untuk memudahkan siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini saya ingin bertanya, kira-kira menurut Ibu Ahsana, apa yang dimaksud profesionalisme guru itu jika disandang dengan kata era revolusi 4.0 ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Mbak Fatih, kita semua langsung kembali karena ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ya, berkait tentang akhlak dan attitude. Ya. Saya baca sekilas dari hal-hal itu. Jadi sebetulnya kita pendidikan dari zaman dulu sampai sekarang, pada intinya tetap asalkan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama. Ini yang kedua, kalau dikaitkan dengan profesionalisme, saya kembali saja ke ajaran Imam Al-Ghazali, ya, metode-metode yang harus dilakukan oleh guru tidak pernah lepas dari antara lain yang pertama adalah metode ceramah, ya, kita menyampaikan sesuatu,
pada anak-anak. Kemudian yang kedua, metode penuntunan dan hafalan. Hafalan ya, jadi entah itu surat pendek, hadis pendek, ayat-ayat Quran. Jadi hal-hal kecil itu harus senantiasa diajarkan gitu. Jadi kalaupun itu harus metode daring, ya harus hafalan, tetap ada hafalan. Kemudian yang ketiga, diskusi. Ya. Kemudian yang keempat, bercerita. Nah, jadi cerita keteladanan Rasul itu penting sekali, tentang cerita apa yang dihadapi, perilaku akhlak, attitude ya. Tadi membantu menyapu ibu di dapur, memasak di dapur, kemudian menyapu halaman, hal-hal seperti itu diungkapkan kembali, diceritakan gitu ya. Kemudian keteladanan tadi, yang keenam demonstrasi. Jadi apa yang kita ajarkan langsung dia lakukan. Kalaupun pelatihan perawatan jenazah ya kita siapkan kapan, tali kapan, kemudian mungkin patung jenazah dan sebagainya, demonstrasi itu. Kemudian rihlah itu ya perjalanan untuk mendapatkan akhlak, biasanya akhlak-akhlak perilaku kebaikan. Jalan-jalan ke wali gitu biasanya ya, ke kawan gitu. Kita untuk mengingatkan kembali sejarah perjuangan. Kalau anak-anak itu harus ada sisi hal yang menjadikan contoh, tidak hanya artis-artis Korea saja yang menjadi contoh anak-anak gitu. Kemudian selanjutnya adalah pemberian tugas, yang selanjutnya mujahadah riadoh gitu ya, bentuk amalan apa yang bisa mendapatkan sesuatu ketenangan. Kalaupun kita mengadakan anak-anak diajak berkah Jumat misalnya gitu ya, Jumat mengadakan amal, itu pasti ada nilai-nilai tersendiri dari anak-anak gitu ya, karena kita langsung saja mencontohkan anak-anak bersedekah dengan ikhlas, tanpa tangan kiri tahu, hanya tangan kanan yang memberikan. Itu 70 tahun jangka waktunya orang itu untuk bisa mencium neraka. Nah, jadi kebaikan-kebaikan itu hal-hal yang menjadi hadiah gitu, penyemangat dia untuk senantiasa bertanggung. Kemudian tanya jawab gitu. Jadi apapun menjadi permasalahan dia, seorang guru agama siap untuk dicurhati gitu ya. Jadi, secara psikologis anti stres kan juga ya untuk selanjutnya pasti kita mendorong dia untuk selalu baca Quran biar tidak stres, kemudian ya tahajud, sholat istikharah itu mungkin, terus ada hadiah dan hukuman. Seperti itu Mbak Fatihah. Nah, kemudian kalau misalkan di era revolusi ini kan pasti berkaitan dengan teknologi ya, semuanya harus cakap dengan teknologi. Nah, menurut Ibu, apakah peran seorang guru itu tergantikan dengan kehadiran teknologi tersebut di era revolusi ini? Ya, bisa iya, bisa tidak Mbak Fatihah. Ya, bisa iya, bisa tidak. Yang pertama, alasan pertama, kondisi geografis lokasi di negara kita, ya kan? Pegunungan, lautan, pantai, kalau sudah berkait namanya sinyal, wifi, internet, ya. Nah, apalagi ada bencana, ini kita yang terbaru diuji Gunung Semeru seperti ini udah sering macet-macet kan? Ininya sinyal-sinyal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya digital itu boleh juga, akan tetapi kalau saya langsung melihat di lapangan, kok tidak memberi semangat baru ya kepada anak-anak. Nah, kalau tadi kondisi geografis, yang kedua ini yang penting kondisi ekonomi, Mbak. Gitu. Untuk beli pulsanya ini, waduh, berat mungkin ya orang tua. Banyak orang tua yang berat. Itu sekilas. Jadi kalau untuk kemajuan teknologi, ya sah-sah saja kita harus mengikuti kondisi zaman ya, tapi
kita balik lagi ke kondisi SDM kita sudah siap belum? Itu pertanyaan besar itu. Nah, kesiapan ini yang kita kayaknya persiapannya kurang masih ya. Saya melihatnya seperti itu, Mbak Fatih. Berarti ini ya Ibu, kalau dikatakan berarti perannya itu bisa iya, dikatakan iya dan juga bisa tidak. Iya. Kalau dari segi tidaknya itu seperti apa kira-kira? Misalnya gini, Mbak, untuk benar-benar meyakinkan bahwa dia mengerjakan tugas itu sendiri, gitu ya. Karena prosentase terbesar dari teman-teman guru itu sudah pada curhat, namanya copy paste tugas temannya atau copy paste dari Google itu sudah 75% ke atas, Mbak. Jadi yang asli ya, gitu. Jadi seolah-olah lebih pintar Google daripada gurunya. Ya, betul. Nah, itu. Dari situ kan sudah kelihatan, Mbak Fati. Beda kalau si anak itu tetap ketemu sama kita kondisi apapun. Dia mau hafalan surat Al-Kafirun misalnya. Ya kan? Kuliah Al-Kafirun. Apa ketika dia enggak hafal yang itu la a'budu ma ta'budun wala antum bulat misalnya belibet, kita langsung bisa benerin gitu. Ya kan? Nah, hal-hal seperti itu yang prihatinkan juga kondisi daring itu, dan banyak ketika kita buat kuis tes pertanyaan kepada orang tua dan anak-anak rata-rata lebih senang luring daripada daring. Iya. Jadi langsung ketemu Gitu. Iya Ibu. Iya, berarti kan juga kalau secara luring kan bisa dapat motivasi juga dari seorang guru gitu kan ya Ibu. Ya, betul. Ya. Kemudian kalau berbicara tentang kompetensi, bagaimana caranya Ibu Asana dan juga mungkin guru-guru lainnya untuk meningkatkan kompetensi seorang guru di era revolusi ini? Peningkatan kompetensi ya, macam-macam ya, Mbak. Ya. Teman-teman ini banyak mengikuti workshop gitu ya. Kebetulan di SMK 5 sekarang lagi ini ada SMK PK istilahnya, pusat keunggulan. Jadi semuanya serba dibuat senyaman mungkin, semenarik mungkin. Antara lain adalah bentuk-bentuk kerjasama dengan dunia industri, dunia usaha yang langsung berkait dengan anak-anak peserta didik, yang pada intinya arahnya setelah itu kesiapan anak-anak untuk menjadi SDM yang handal. Jadi ketika dia kelas 3 itu Mbak Fatih, nanti dia sudah siap bekerja di sini misalnya, di pabrik batik karena dia jurusan tekstil misalnya ya. Selanjutnya, sebagai seorang guru PAI, bagaimana caranya Ibu meningkatkan kompetensi seorang guru di era revolusi ini? Ya, sebenarnya yang bahasa macam-macam itu saya tidak terlalu canggih itu ya Mbak Fatih. Tapi saya paham intinya adalah yang saya pahami di situ kan ada karakter soft skill itu antara lain ya. Kemudian ada istilah-istilah transform of knowledge. Saya kalau kayak gitu-gitu tuh agak-agak pusing gitu. Mungkin kalau sekolah lagi saya baru paham. Tapi saya memahaminya adalah perlu dibangun ya Mbak, demi era ke depan yang semakin rumit ini. Yang pertama adalah bagaimana mengelola emosi peserta didik. Ya. Jadi emosionalnya dikelola. Kemudian yang kedua, bagaimana menghadapi stres. Ya kan, kompleks permasalahan itu. Karena kita di lapangan tahu kondisinya Mbak Fatih. Jadi misalnya mohon maaf, males, nggak pernah masuk, nggak aktif di kelas misalnya ya. Ternyata maaf, orang tuanya proses pisah. Hal-hal seperti itu kan harus dikelola stresnya. Kemudian yang ketiga,
komunikasi. Jadi ya harus dicurhatkan gitu. Kalau kita menjadi orang tua di sekolah ya sanggup mewadahi itu gitu. Kalaupun perempuan harus nangis apa untuk menghilangkan kegalauannya, masalahnya, ya. Kita harus menyiapkan bahu kita kan gitu ya, anak-anak. Saya sering Mbak Wati, mohon maaf, laki-laki itu Mbak Sana doakan saya ya. Saya jadi kayak mamanya mungkin ya, Curhat gitu ya, menunggu. Ibu. Ya, ya. Jadi betapa mencari figur seorang ibu ketika orang tuanya pisah itu kan kasihan memang Mbak. Benar. Itu komunikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah integrasi, kejujuran. Betapa pentingnya kejujuran ini. Jadi saya pernah pelatihan, mungkin Mbak Fatih juga pernah di waktu itu hari anti korupsi ya. Betapa untuk kita melatih karakter jujur itu tidak semudah itu gitu. Banyaknya koruptor-koruptor di negeri ini mungkin tidak terlatih, hanya skillnya aja gitu. Tapi yang soft, yang dari dalam, dari jiwanya tidak terkelola dengan baik, sehingga dia biasa berbohong dan sebagainya. Betapa beratnya ya untuk ngajarin kita jujur gitu aja. Kemudian menerima perbedaan. Nah ini dia. Ini kita lagi tren ya, yang rame. Mohon maaf, saya nggak semata-mata merek ya, karena kita macam-macam ya kan bentuk aliran kita di Indonesia. Tapi kalau sudah giliran ada bencana luar biasa sekali, semua kompak ya. Entah itu dari partai-partai, dari NU, dari Muhammadiyah, dari kalau sudah untuk bencana kompak. Tapi kalau untuk dinamika silahkan ya. Tapi tetap bersatu yang penting itu NKRI-nya itu yang berjiwa Pancasilais katanya gitu ya. Jadi kebersamaan gitu. Itu Mbak Bati. Terus, nah kan di era revolusi seperti yang saya sebutkan tadi kan kita harus melek teknologi. Nah, apakah hal itu termasuk sulit untuk guru yang belum memiliki kecakapan dalam hal teknologi? Kan biasanya ada beberapa guru yang mungkin kurang cakap dalam teknologi itu, Ibu. Iya Mbak Wati, termasuk saya ini kurang cakap teknologi. Pertama mungkin banyak faktor ya yang IT itu kan menguras otak bagi saya ya, bagi saya menguras otak. Ya bisa sih dipelajari, tapi ada hal-hal detail yang tidak semudah itu. Yang pertama, yang kedua rumit. Mungkin kalau namanya orang bukan jurusannya, kalau orang yang ahli IT ya, di sini ruangannya animasi seperti Pak Adi, Pak Agung, ahli sekali IT gitu. Tapi kalau urusan keagamaan, mari kita sharing diskusian gitu. Jadi sebetulnya kemampuan seseorang untuk di IT ini, digital itu ya memang kita harus katanya orang Jawa galuh ya, harus bisa, harus luwes itu. Tapi ya memang ya dan memang nggak mudah gitu Mbak Fatin, nggak mudah. Kita lihat, artinya gini, kita harus menengok kanan kiri kita, belakang kita, kondisi geografis, usia gitu kan. Nah ini tahun depan datanya akan banyak sekali guru yang sudah purna tugas. Nah itu kan saja seperti tidak mampu ya Mbak Fati ya, tidak terlalu mampu di IT juga, tapi masih lebih banyak lagi teman-teman saya yang lebih gandol gitu ya karena usia, pengetahuan, terus kemampuan kan kondisi orang berbeda-beda Mbak. Iya. Seperti itu. Terus cara mengatasinya untuk menyeimbangkan dengan era sekarang itu seperti apa? Jadi sebetulnya sudah banyak kemudahan ya Mbak. Kalau di SMK kita kan pakai Google Classroom itu. Malah kita itu kadang-kadang, jadi itu permasalahannya Mbak Fatih ya. Di satu sisi kita sudah oke gitu ya, sudah welcome gitu. Anak-anak gitu, anak-anak yang bermasalah. Saya ambil contoh. Kok nggak ngerjakan tugas, misalnya ini si fulan ini.
ternyata karena kondisi ekonomi tadi, HP-nya masih dipakai kerja ayahnya yang pulang jam 7 malam. Tiap hari seperti itu. Kemudian dia juga terpisah di rumah nungguin neneknya yang sedang sakit. Dan kan kondisi COVID kemarin ya permasalahan itu kompleks Mbak Hati ya. Kita tidak bisa terlalu mengkotak itu gitu. Artinya kita juga harus luas gitu ya. Bersyukur ini kan COVID sudah agak-agak hilang dan levelnya anak-anak sudah bergantian masuk. Iya. Saya pribadi karena sifatnya biar tidak copy paste, biar langsung praktek seperti sholat duha, kemudian nulis ayat apa kalau bisa ya langsung dikerjakan di sekolah, dikumpulkan di sekolah biar nggak ada beban di rumah. Kamu bawa beban, bawa utang itu berarti sama Bu Asana ya kan bawa stres lagi seperti itu. Dan alhamdulillah ini si anak-anak masuk sudah ibaratnya masalah itu sudah terlewati gitu ya, sudah ada solusi yang baik. Seperti itu. Kalau menurut Ibu kendala utama yang dihadapi guru itu terutama dalam kaitannya selama proses belajar mengajar PAI di era sekarang itu seperti apa? Kendala utamanya dalam menghadapi era revolusi di kegiatan proses belajar mengajar. Kendalanya ya pengaruh dari luar ya Mbak. Ya. Pengaruh dari luar. Saya contohkan ini aja. Kita buka HP iklannya YouTube, TikTok. Jangankan anak-anak yang gede, anak saya yang masih TK aja makanannya apa yang dia lihat gitu kan. Selera es krimnya, sosisnya, apa yang dia lihat di iklan itu. Nah, tanpa sadar kan gaya hidup konsumeris itu kan berpengaruh, Mbak. Yang pertama. Yang kedua, karena itu pengaruh dari luar, kita memberi pengertian kepada anak-anak yang jadi figur itu, maaf kadang-kadang orang-orang yang tidak pantas untuk jadi figur, ya kan? Keteladanan tetap Rasulullah, kemudian dari sisi maaf pakaian harus ada aurat dan sebagainya. Ya kita harus selalu menyampaikan itu dan beda ketika ketemu daring dan luring. Kalau daring di rumah mungkin dia kita buru-buru juga kadang-kadang pakai sarung, pakai baju sekenanya. Ya, apa adanya gitu ya Ibu. Nah, itu. Nah, permasalahan-permasalahan itu saya anggap ya lumrah gitu. Dan penyikapannya insya Allah ada pengertian Mbak. Yang pertama, saya selalu memberi pengertian kepada anak-anak betapa kita tuh mensyukuri ya kan. Ada COVID kita masih dikasih hidup sama Allah. Terus ini kondisi bencana gunung meletus. Bersyukur kita masih diberi hidup. Mari beramal. Di sana enggak ada yang ngerasa sekolah pakaian bersih kayak kamu, semua sudah berabu semua. Nah, baju yang sudah tidak terpakai punya keluarga, silakan diamalkan, gitu kan? Karena yang menemani kita di alam kubur itu adalah amalan kita, bukan pacar kamu, bukan orang tua kamu. Nah, memberi pengertian itu, saya pikir sudah cukup mengena, Bu Hati, seperti itu. Ya. Terus Ibu kan di era revolusi itu kan ada 4C ya, kompetensi 4C seperti komunikasi, terus adanya kolaborasi, kemudian kreatif dan berpikir kritis, memecahkan masalah. Nah, itu bagaimana tugas Ibu untuk menjaga 4 skill di era revolusi ini terhadap peserta didik ketika proses belajar mengajar? Kolaborasi, kebersamaan ya, komunikasi, kemudian berpikir kritis dan berpikir memecahkan masalah dan kreatif dan inovatif. Ya, yang pertama biar dia bisa berpikir kritis, cerdas, ya rajin-rajinlah
sholat duha dan tahajud, walaupun hanya 2 rakaat. Kan kemarin kita di rumah itu lockdown itu Mbak Fatih, ya kan? Ya sudah, kamu jangan rebahan aja, jangan tidur aja. Kita bakal tidur lama nanti di alam kubur. Kasih pengertian itu yang pertama. Ya. Yang kedua, reposisi pendewasaan hidup. Mereka kan sudah balik, Mbak. Kan di SMK sudah keluar sperma, yang laki-laki sudah menstruasi yang perempuan. Kita harus tekankan itu. Ketika nanti malaikat Israel memanggil kita, anak-anak sudah kena hisab itu, sudah dihitung amalan kamu. Kalau amalan kamu cuma rebahan, ya perilaku amalan itu kita memberi pengertian tidak perlu sulit-sulit Mbak Fatih, ya kan? Bantu bawakan belanjaan seorang nenek aja udah ibadah kan gitu. Barengin teman kita yang masih jalan daripada nunggu Grab apa nunggu angkot, ada motor kamu kosong, berhentilah, nggak perlu lihat itu cantik apa enggak. Nah, perilaku itu yang harus langsung mengena, diamalkan gitu, langsung dipraktekkan oleh anak-anak. Nah itu kan sudah ada kolaborasi. Kemudian itu juga berpikir kritis. Ketika kita ada materi khutbah publik Mbak Fatih, ya. Saya suruh mereka tausiah apa yang lagi menarik saat ini dibicarakan. Gitu. Apa Bu ini tentang maraknya bahaya narkoba atau pergaulan bebas. Itu mereka akan tulis itu, terus ayatnya dia ceritakan. Ya belajar ceramah ya, tahu langsung sudah saya poin belakangnya. Sudah anak-anak yang sudah tahu hukumnya, itu dirajam 100 kali gitu kan. Ada hukumannya ini. Kalau kamu sudah tahu, itu 2 kali lipat dosanya. Udah gitu kan. Nah, dia akan memahami itu gitu. Ya. Nah, perilaku-perilaku selanjutnya anak-anak kadang-kadang malas untuk sholat gitu ya. Mungkin keluarganya kurang ibadah atau berjauhan, dia di kos. Kita beri kesadaran Mbak Wati. Ya, kita ketuk hatinya. Anak-anak meninggalkan sholat 1 waktu saja. Ya, tanpa alasan, tidak gila, tidak sadar. Kalau orang udah stroke di sini pakai nama ya. Pas gitu. Bukan anak kecil. Tidak ada alasan apapun meninggalkan sholat wajib. 40 hari doanya tidak diterima. Kita beri pengertian seperti 40 hari doanya tidak didengar sama Allah. Ada beberapa poin itu saya melihat Mbak Fatih ya, dengan seiring berjalannya waktu dari pertemuan ke pertemuan, kan mereka store ke saya kebaikan gitu kan, attitude absen sholat, akhlak. Di awal pertemuan sampai pertemuan itu sudah ada perubahan. Berarti kan lumayan sukses kan saya pikir. Saya sampai detik ini Mbak Fatih, saya tidak bisa membuat tolak ukur ketika pertemuan itu secara daring. Saya nggak tahu. Mau ngopi temannya, mau lihat. Bisa memantau langsung ya Ibu. Ya silakan aja dikelola sendiri lah kalau yang urusan itu. Mudah-mudahan nggak diuji lagi ya Indonesia hal yang seperti itu. Ya. Seperti itu Mbak Fatih. Kemudian berkaitan dengan kan tadi kalau di era revolusi ini kan pasti dengan maraknya teknologi itu jadi anak-anak didik itu kan mengakses semuanya dengan serba bisa gitu ya Bu, dan juga hal itu menjadikan akhlak mereka itu turun, jadi adanya degradasi moral kan dalam diri peserta didik seperti pergaulan bebas ataupun narkoba yang seperti tadi disebutkan. Nah itu berkaitan dengan itu, bagaimana cara seorang guru terutama guru PAI untuk tetap membentengi diri siswa dengan akhlak terpuji gitu. Iya. Jadi yang pertama Mbak Wati harus kerjasama yang baik dengan orang tua, gitu ya. Jadi mengelola keluarga
yang kita sering dengar sakinah mawaddah warohmah itu tidak mudah gitu ya. Mengecek keberadaan anak didik kita untuk bersama orang tua mungkin sholat Jumat gitu kan. Kemarin kondisi COVID kan masuk tidak bergantian seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya harus ada komunikasi yang baik dengan orang tua, Mbak. Gitu. Karena kalau seandainya sudah terjadi, mohon maaf, jangan sampai terjadi lagi hal-hal selanjutnya yang menyedihkan ya. Kalau sudah benar narkoba, kemudian mohon maaf hamil di luar nikah, yang menyesalkan tidak hanya sekolah, tapi orang tua. Penekanan hal-hal itu kita harus kemukakan ke orang tua, sekolah, karena tanggung jawab tidak hanya dari sekolah, ya kan? Juga orang tua, apalagi kemarin waktu lockdown kita nggak ada anak-anak di sekolah, nggak ikut langsung ya. daring, dan itu ternyata orang tua sangat keberatan. Betapa berartinya seorang guru, gitu kan ya. Tapi tidak hanya guru PAI, guru betapa berartinya. Ngomong anak itu nggak mudah gitu. Orang tuanya, walaupun seorang guru, jadi nggak didengar, tapi kalau gurunya yang ngomong, itu didengar dan dilaksanakan. Itu. Terus ada lagi nggak Ibu cara menyikapinya untuk membentengi akhlaknya itu kalau misalnya dalam kegiatan sekolah seperti itu? Ya, diikutkan di ini. Jadi ada yang kerjasama dengan SMK 5 itu apa ya kemarin yang ngasih itu. Jadi ada yayasan tertentu yang apa ya semacam kayak HMI gitulah, saya lupa, yayasan sosial, mungkin dia kerjasama dengan rumah zakat, dengan apa ya jamaah pengajian gitu, yang memberikan semacam pelatihan outbound gitu ya, jadi yang refresh ke anak-anak seputar kesalehan sosial gitu. Jadi anak-anak di situ di-drill gitu Mbak Fatih ya, semacam ya ada istilahnya di SMP 11 itu kan kerjasama dengan UIN Jakarta apa UIN Jogja, saya enggak paham. Pokoknya kemudian ada yayasan ini gitu ya. Dia punya cabang gitu beberapa gitu. Di SMP 11 kebetulan kakak saya ngajar di situ. Dia buat semacam apa? Bertahat gitulah. Pesantren Sabtu Ahad. Jadi di sekolah, kemudian nanti berakhir ada santunan sosial gitu, atau ke panti atau ke YPAC gitu ya, di Yayasan Anak Cacat. Jadi untuk menggerakkan lagi jiwanya, jiwa-jiwa yang mati itu jadi bergerak, hidup lagi, ada care, ada kepedulian, kemudian ya ini tadi bentuk kesalehan sosial tadi itu. Ya, oke baik. Terus kira-kira karena tema utamanya kan tantangan guru. Nah kira-kira menurut Ibu apa sih tantangan guru PAI untuk mewujudkan pendidikan di era revolusi ini? Tantangan guru ya. Ya pengaruh dari luar ini Mbak, ya kan? Pengaruh dari luar. Kalau kondisi internya sudah bagus, kondisi eksternnya membentengi anak dengan agama ini kan memang tidak gampang ya. Tuh, yang pertama, kedua, tantangannya cukup luar biasa, makanya dari media sosial aja udah luar biasa gitu loh. Ketika sekarang pembelajaran menggantungkan di media sosial. Apa katanya sekarang kan kayak buah si malakama itu ya. Ini aku pembiasaan aja deh Mbak, gitu ya. Ngapalin hadis satu sama ayat itu aja. Hadis sama artinya, maaf. Susahnya minta ampun gitu. Aku udah suasana tugas aja. Karena kalau tugas saya naik dari Google tinggal ngopi gitu kan. Kita nggak bisa. 2 minggu lagi ketemu saya hafalan ini. Itu kayak beratnya, Masya Allah ya kan. Ya diajak ini aja yang rupiah standar aja bareng-bareng ya. Khawatirnya ada hal-hal yang negatif itu ya diajak sahadat lagi, diajak zikir lagi, biar
Iya loh, pembelajaran itu jadi tidak fokus gitu loh, kan? Jeleknya di situ. Jadi pembelajaran di sini. Terus ada iklan misalnya, nyetel video ada iklan. Maaf, iklannya yang katanya orang Jawa saru ya, tidak pantas. Itu kan sudah mengacaukan memori. Iya, betul Ibu. Dan dia usia masa emosional quotient-nya masih meledak-ledak, ya kan? Masa masa belum stabil itu kan ya ujiannya guru BHI itu ya. Iya. Tapi dengan doa dan ikhtiar ya mudah-mudahan bisa melewati itu Mbak Fatih. Iya, amin Ibu. Nah, Ya. terus karena kemarin itu kan sampai juga mengajarkan secara daring ya Ibu. Terus itu kira-kira pembelajaran secara daring itu apakah menurut Ibu efektif atau tidak? Mohon maaf, menurut saya tidak efektif. Ya, kenapa? Mbak Fatih, iya. Walaupun saya dikasih laporan, Bu kita traweh gitu kan ya, selfie di belakang masjidnya. Bukan saya suudon, tapi ya pusing juga saya. Tapi ketika itu kita harus dituntut untuk rapot-rapot anak-anak harus aman, KKM dan lain sebagainya. Ya, saya bilang sama anak ini udah saya Bismillahirrahmanirrahim aja ngasih nilai anak-anak. Tapi kan saya enggak tahu real, hanya Realnya mau gimana? Iya. kalau tugas juga kayak gitu, copy paste. 8 anak sama semua, cuma beda tulisan. Isinya sama, mirip semua. Sampai kadang-kadang ada yang lupa ngopi. Temennya misalnya ada namanya ada karena lupa kali ya. Punya tugas. Seperti itu Mbak Bati. Iya Ibu. Terus apakah Ibu dalam melaksanakan pembelajaran daring itu juga mengadakan inovasi dalam pembelajaran? Atau selama pembelajaran daring Ibu hanya menggunakan kayak kan di SMK 5 menggunakan Gimit atau tadi cuma classroom aja Ibu? Kalau saya classroom aja, kalau teman-teman IT kayaknya ada macam-macam Mbak Fati. Hmm, Kurasa pakai apa gimmick gitu pakai ngajar. Apa classroom aja ya? Iya, iya. Kita semua wajibnya pakai classroom aja Mbak Fati. terus berarti tidak menggunakan inovasi pembelajaran misal kayak ibu membuat video pembelajaran terus yang kreatif inovatif gitu terus langsung di share kepada peserta didik seperti itu atau bertatap muka Oh, langsung seperti itu. ada apa ya, kala-kala gitu aja. Jadi untuk pondok Ramadan kan ada video pembelajaran gitu Mbak. Ya, Hmm, yang muncul di YouTube juga. Ya, tapi kan tidak selalu ya. Ingat ya ini kapasitasnya buat gantian teman-teman banyak orang gitu kan. Satu, kedua cari yang simple aja, yang classroom aja pada banyak yang nggak ngerjain gara-gara nggak punya HP, nggak punya laptop, HP-nya buat gantian sama ayahnya gitu-gitu kan. iya Jadi masalah itu kan kompleks Mbak Wati, iya iya ya kan? Seperti itu. iya pasti masalah teknologi internet data. Nah, itu dia. Iya, kalau di pembelajaran Ibu, kan tadi kalau Ibu bilang di awal metode yang digunakan itu pakai metodenya Al-Ghazali ya. Iya. Terus kalau misalkan dihubungkan dengan sekarang, kalau dalam hal seperti tadi yang memecahkan masalah dan berpikir kritis, kira-kira dalam menerapkan pembelajaran itu Ibu menggunakan metode atau media atau strategi pembelajarannya seperti apa? Yang meningkatkan kreativitas dan peserta didik yang menjadi lebih aktif gitu Ibu. Iya. Ya ini tadi Mbak Wati, anak-anak langsung praktek gitu ya. Jadi langsung benar-benar nyangkut di hatinya, di jiwanya. Taruhlah contoh misal apa namanya ada materi akhlak mahmudah gitu. Materi itu akhlak mahmudah. Saya cuman bilang seperti ini, anak-anak di samping kamu baca materi, kalau udah baca itu udah rata-rata sih ya, ngerangkum materi, Iya. langsung kalian buat foto, buat video juga boleh,
perilaku kebaikan yang positif apa yang kamu lakukan di rumah. Kebetulan Bu Asana buat contoh karena ini kondisi COVID ya, di ruang pertemuan balai RW, di balai RT, di apa namanya, ada klinik, kemudian masjid, pokoknya daerah-daerah umum, kemudian kamar mandi umum gitu ya, mungkin dekat pom bensin ya. Itu pada disemprot disinfektan. Nah, mungkin kamu berbaik hati mampu untuk membantu memprot itu di masjid mau Jumat dan sebagainya, lakukan yang pertama. Yang kedua, kan sempat ada liburan COVID itu Mbak Fatih. Ada, kalau menurut saya nggak semata-mata fee-nya sih, ada untuk pulsa apa. Nah, mereka saya suruh itu, jadi kebetulan ada kakak kelasnya itu, Alex itu aktif itu, ini nih ada alamatnya untuk kamu aktif di masyarakat, ya kan, di samping bermanfaat, kamu lumayan juga dapat pulsa dari ini, dari Dinkes itu ya, Kemenkes apa-apa itu jadi relawan. Nah dia keliling Mbak Uti untuk membagiin masker, kemudian ada leaflet harus jaga jarak, kemudian cuci tangan, kemudian menghubungi ada beberapa yang diajak kerjasama mungkin donatur masker dan hand sanitizer. Itu juga berhasil mereka lakukan dan saya juga mencontohkan itu Mbak Fati. Ya ini misalnya bagilah dari karena masker ini kamu coba. Nah itu langsung perilaku yang dilakukan itu oleh anak-anak dan ternyata dia juga bisa apa ya, habluminan nasnya sudah mampu lah daripada hanya sekedar ya ngerjain tugas di kopi. Iya, jadi tidak hanya teori tapi juga prakteknya dapat di kehidupan sehari-hari gitu ya Ibu. Iya. Ya. Terus terakhir Ibu, nah upaya atau langkah seorang guru mempersiapkan peserta didik menghadapi era revolusi 4.0 ini seperti apa? Upayanya ya yang pertama sudah banyak bentuk-bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyiapkan itu Mbak. Jadi ilmunya ya, knowledge-nya. Kemudian yang kedua, kesiapan dari kita sendiri. Orang itu kalau diajak berpikir maju, pilihannya kan dua orang itu, ya kan, rajin atau malas. Saya selalu menekankan anak-anak, kalau urusan malas, Bu Asana mungkin kadang-kadang malas, tapi saya ingat, malas itu adalah sifatnya setan. Jadi saya sama dong sama setan, nah itu aja. Jadi perilaku-perilaku yang bisa dilakukan pada anak-anak untuk menyiapkan itu. Jadi hal-hal kecil, Mbak, itu sangat berpengaruh besar gitu kan. Jadi perilaku selanjutnya. Kalau saya gini, mohon maaf, kalau kamu bisa menyayangi ibumu, patuh sama ibumu, nah, kamu akan insya Allah aman mencintai istrimu, bisa tahan lama. Mohon maaf, orang sekarang mohon maaf ya Mbak, gampang sekali orang itu bisa, kita sudah bisa. Nah, hal-hal seperti itu kalau kita tidak mengajarkan sesuatu dan misalnya kita benar-benar, tapi kok saya lihatnya selama ini alhamdulillah banyak perubahan gitu, walaupun itu persentasenya sedikit gitu. Seperti itu. Berarti pada intinya terjadi perubahan dalam diri peserta didik gitu ya Ibu? Iya, iya. Baik dalam knowledge-nya ataupun tingkah lakunya ya? Iya. Mungkin itu saja. Mungkin kesimpulannya, jadi di era revolusi ini kan menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan, khususnya juga guru PAI untuk tetap mempertahankan eksistensinya ya Bu. Jadi tantangan yang dihadapi guru PAI untuk mewujudkan pendidikan ini pada dasarnya tetap harus berlandaskan pada Al-Quran dan hadis seperti itu. Betul. Dan juga tetap menerapkan metode pembelajaran yang sesuai
Kalau misal dari Ibu Asana sendiri menggunakan apa mengacunya pada konsepnya Al-Ghazali seperti itu. Iya, Ya. iya, iya Mbak Fatih. Iya. Mungkin ada yang disampaikan dari Bu Asana? Ya, mudah-mudahan generasi mendatang seperti Mbak Fatih dan teman-teman bisa mendampingi, ya kan, manusia-manusia potensial di negeri ini yang mempunyai kesalehan sosial bersifat Qurani dan mampu dengan tantangan zaman yang semakin kompleks ini mampu mendampingi anak-anak tetap kembali kepada Al-Quran dan hadis dan tetap melaksanakan istiqomah gitu, istiqomah dalam ibadah-ibadahnya. Ya, Ibu Asana, terima kasih sudah menjadi bintang tamu saya. Terima kasih sama-sama. Mohon maaf mungkin terlalu tidak siap atau berikut. Nggak apa-apa, Ibu sama-sama belajar. Ya, mudah-mudahan sukses Mbak Fatih ya. Amin, terima kasih Ibu juga. Semester berapa sekarang di UIN? Semester 2 Ibu. 2 ya. Saya sempat nganggur 1 tahun baru bis itu lanjut kuliah. Oh gitu ya, mudah-mudahan sukses, lancar ya, menjadi pendidik yang bermanfaat. Amin ya Allah. Dunia dan akhirat. Amin, terima kasih doanya. Ibu, salam sama Pak Sururi, Pak Alif dan yang lainnya Ibu. Oh ya, yang tahu saya sampaikan Mbak Wati. Iya, terima kasih. Terima kasih sudah bersedia Ibu meluangkan waktunya untuk saya. Oh iya, sama-sama Mbak Wati. Ya. Nanti saya izin ini di upload di YouTube nggak Ibu? Oh ya, silakan Mbak. Silakan. Terima kasih. Dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai penutup, tantangan yang dihadapi guru PAI itu di era revolusi sekarang merupakan tugas yang sangat berat untuk mengembalikan agama supaya lebih dijunjung tinggi oleh masyarakat, khususnya melalui pendidikan. Cukup sekian podcast dari saya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.